Hatam Quran itu bukan tujuan. Ya. Awas ya, anak sekalian, hatam Quran bukan tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala min qailan 'aliman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa adkhilna fi rahmatik. Hadratul mukarramin, keluarga besar Al-Badawi, keluarga besar Gria Surabaya Indah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pejabat Gria Surabaya Indah, baik sipil maupun TNI, Muspim, Musyawarah Pimpinan Wilayah Al-Badawi, Bapak RT dengan seluruh jajarannya, para stafnya dan seluruh direksi yang ada. Dan yang tidak kami lupakan adalah anakku sekalian yang malam hari ini kami undang khusus meramaikan, memeriahkan acara malam Sabtuan, Neng. Kenapa kami undang khusus? Karena malam hari ini dalam rangka istimewa, berbeda dengan malam Sabtu biasanya. Karena ngajinya juga collaboration with dengan syakur dari salah satu teman kalian yang konon malam hari ini sudah menyelesaikan tahsin Al-Qur'annya di salah satu lembaga pendidikan Al-Qur'an yang menggunakan metode qiraat. Saya ucapkan barakallah, ucapkan mabruk atas telah diraihnya pembelajaran Al-Qur'an metode qiraat tahsin dari salah satu keluarga besar atau anggota keluarga dari perumahan Gria Surabaya Indah, persisnya adalah putri dari Bapak Tito yang nun jauh bisono. Bapak Tito alhamdulillah anaknya Ananda Aisyah. Mana Aisyah? Oh ini Aisyah yang sudah menyelesaikan salah satu tahap pembelajaran Al-Quran di qiraati atau metode qiraat. Dengan satu harapan mudah-mudahan yang khatam Quran di Al-Badawi di GSI ini bukan hanya Aisyah, ya, tapi juga yang lain-lainnya juga khatam Quran. Khatam Quran itu bukan tujuan, ya. Awas ya, anak sekalian, khatam Quran bukan tujuan. Aisyah khatam Quran itu bukan tujuan, tapi itu salah satu tahapan saja untuk kemudian mengkaji, menggali Al-Quran, mempelajari Al-Quran, seterusnya di tingkat yang lebih tinggi lagi. Tapi apapun, kita ucapkan congratulations, selamat buat anak Aisyah yang menyelesaikan Al-Qurannya. Besok hataman nggak Aisyah? Hatamannya di sana, di dia. Oh gitu. Hataman dengan menggunakan metode qiraati. Ya, metode qiraati salah satu metode yang menurut saya sebetulnya metode semua sama. Ya, cara pembelajaran itu semuanya Al-Quran sama, cara ngaji itu metodenya sama, hanya yang konsisten dengan standarnya harus grade-nya sekian. Salah satunya adalah qiraati. Kenapa Bapak sekalian? Saya tahu persis tentang qiraati karena kebetulan anak saya pun sama dengan Aisyah, di mengikuti salah satu pembelajaran qiraati juga, tapi di tempat yang berbeda di kampung sana. Standarnya apa qiraati, dan mungkin metode yang lain saya tidak tahu persisnya. Kalau misalkan tidak naik ya tidak naik, kalau hafalannya tidak sampai ya tidak tuntas. Kalau kemudian tidak memenuhi standar ya tidak mungkin dihatamkan seperti itu. Ya. Jadi tahap-tahapannya untuk sampai selesai dihatamkan itu adalah dari awal pembelajaran jilid 1 ya, jilid 2, jilid 3, jilid 4, jilid 5, dan setiap jilid itu ada tingkatannya, ada ujiannya. Kalau misalkan jilid 1 tidak layak naik ke jilid 2, tidak akan mungkin naik ke jilid 2.
Kalau jilid 2 tidak akan lengkap ketika jilid yang ketiga tidak standar, kemudian juga tidak akan naik ke jilid 3. Terusnya jilid 5, kemudian juz 27, kemudian gharaib. Mungkin juga kata yang asing ya, anak sekalian juga mungkin pada asing. Gharib ya. Gharibul Quran. Saya sendiri juga dulu ketika belajar Gharibul Quran sudah gede. Setelah mondoknya sudah lebih dari 3 tahun baru ngaji Gharibul Quran. Ini yang dipelajari oleh Hanada Aisyah dan mungkin siswa-siswi yang lainnya, teman-temannya. Tahap berikutnya adalah sebelum dituntaskan sampai level Gharibul Quran. Kalau belum sampai gharib berarti belum sampai tahap yang selesai dalam Al-Quran. Apa gharib? Gharib itu dari pembacaan Al-Quran yang yang berbeda dengan bacaan. Misalkan contoh begini, gharib itu membaca kata-kata Bismillahi majroha wa mursaha. Bismillahi majroha. Tulisnya dalam Al-Quran Bismillahi majroha. Sekarang tanya sama Aisyah, Bismillahi majroha dalam Al-Quran dibacanya apa Aisyah? Bismillahi majreha wa mursaha. Kenapa majreha? Tulisannya majroha. Loh, majreha karena adalah bacaan imalah ya. Bacaan imalah. Bacaan imalah itu merubah kata-kata fathah menjadi majroha menjadi majreha. Nah, itu disebut Gharibul Quran. Termasuk juga bacaan apa? Ini saya masuk Gharibul Quran tuh. Bacaan la ta'manna. Itu bacaan apa ya? Bacaan Ismam. Coba tanya Pak RT, enggak tahu di Ismam itu apa. Betul. Ya, kalau Pak RT enggak tahunya bukan karena tidak bisa. Karena lupa gitu. Dulunya enggak bisa, sekarang Nggak bisa. karena lupa. Nah, ini salah satu contoh bahwa ini satu tahap kalau tidak menguasai Gharibul Quran. Contoh Aisyah ini tidak mungkin akan dihatamkan atau diwisuda besok. Maka anak sekalian dan bapak sekalian berbaring di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita patut berbahagia. Salah satu keluarga besar Majelis Ta'lim Al-Badawi, keluarga besar Gria Perumahan Surabaya Indah ini sudah menyelesaikan salah satu tahap pembelajaran Al-Quran. Tahsinnya sudah tuntas, boleh dicoba. Ya, karena besok juga nanti akan diuji. Nggak usah diuji di sini sekarang. Nanti besok akan diuji akan ditanya A, B, C dan sebagainya. Coba tolong bacakan Majalis Fathil. Ini akan dijatuhkan seperti itu enggak? Iya, itulah. Makanya berbahagia dan mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh Aisyah ini juga akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lainnya. Tidak saja Aisyah, tapi juga yang lainnya juga pada ngaji. Ya, tidak hanya di qiraat, monggo silahkan. Metode Iqra juga tidak masalah, mau metode Al-Baghdadiyah juga tidak masalah. Yang terpenting ya, anak-anak kita semua yuk bawa sekalian, ajarkan, kenalkan Al-Quran sejak mulai dini, ya kan? Sejak mulai dini, berikan bekal mereka untuk menghadapi hidup, bukan saja pengetahuan umum tetapi juga pengetahuan agama, wabil khusus pengetahuan Al-Quran. Kalau sudah selesai Al-Qurannya tahsin, maka kemudian meningkat ke level berikutnya. Apa level berikutnya? Tahfidz. Tahsin itu apa? Tahsin itu membaca Al-Quran dengan baik, sesuai dengan tajwidnya. Ya. A sampai Z, alif sampai hamzahnya bisa dibaca, hukumnya bisa dibaca, gharibnya bisa dibaca, dan seterusnya. Kalau sudah selesai tahsin, level berikutnya ke tahfidz. Apa tahfidz? Tahfidz itu menghafalkan Al-Quran. Al-Quran, mudah-mudahan ini bisa istiqomah dan apa yang sudah dilakukan oleh Aisyah juga bisa diteruskan oleh teman-temannya lainnya. Amin. Allahumma amin. Ya, akhirnya ikut semua namanya, ngaji semua ya, sampai gak ngaji nih. Nah, sekalian kalau sudah ngaji Quran, teruskan selesai tahsin, sebutkan tahfidz dan sekali lagi kami mengucapkan congratulations dan mabruk al-mabruk atas nilainya prestasi salah satu ananda kita bersama ya. Aisyah binta Bapak Tito yang sudah menyelesaikan satu tahap pembelajaran Al-Quran di bidang tahsin. Bukan begitu? Ya. Jadi sekarang nanti 10 menit saja untuk anak-anak sekalian, silakan kembali keluar dan sekali lagi diucapkan selamat. Semoga yang lainnya bisa melanjutkan meniru mengaktifasi perjuangan dari anak-anak Aisyah. Ya, terima kasih anak. Nanti makannya kalau sudah selesai ngaji ya. Jangan
Makanya bareng-bareng. Hari ini lu ngajarin kayaknya 5 menit pertama masih aman. 5 menit berikutnya bisa kelasan. 10 menit berikutnya klesen. Kemudian 7 menit berikutnya pengalaman kamu dan kemudian mereka keluar untuk mengamankan di tempat yang berbeda. Ya, Bapak sekalian, jemaah ada yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita ya memberikan kalimat-kalimat kalian memberikan motivasi. Sesungguhnya motivasi untuk kita semua lah ya. Saya berharap merindukan bahwa biarkan kita generasi kolonial ini akan sudah mencatatkan sejarah ya. Kita sudah punya gabungan seperti ini dengan segala kekurangannya. Istua KB, bagian lagi cilik belum sempat ngaji, jangan kemudian ciliknya belum sempat ngaji, bahwa tekannya gede ketumpu kawinan, dari guru-guru tekannya ngaji kita, pajak pun Anda belum sempat. Kemudian itu yang kemudian kita wariskan kepada anak kita. Cong, bahkan bapak beli ngaji, maka sekarang pun kamu jangan sampai ngaji, jangan sampai terjadi seperti itu. Bahasa seperti ini, Cong, boleh bapak tidak bisa ngaji, Cong, boleh bapak dulu tidak sempat ngaji, tapi kalian bagaimanapun harus bisa merubah kegelapan pengetahuan agama ayah ini digantikan dengan kalian generasi Qur'ani, generasi yang lebih agamis, yang lebih kenal dengan Al-Quran, lebih kenal dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah SAW. Jadi motivasi kita semua bahwa semuanya akan akan berjalan, generasi kita mungkin akan berakhir pada akhirnya, tua kita sudah selesai, tapi perjalanan penulisan sejarah kehidupan manusia ini tidak akan berakhir dengan berakhirnya kita, dan tentu akan dilanjutkan oleh anak-anak kita. Yuk kita lahirkan anak-anak kita yang harus lebih baik dari kita. Yuk kita jaga anak-anak kita untuk bisa menerangi keburaman masa lalu orang tuanya. Ya kalau orang tua sudah bisa ngaji, sudah di pesantren, alhamdulillah anaknya harus di pesantren lagi. Nah sekarang dulu kita tidak sempat di pesantren, tidak sempat ngaji, tidak sempat kemudian belajar Quran secara mendalam, kita cut sampai di sini. Anak-anak kita harus bisa ngaji, tahsinnya anak-anak kita harus punya perbendaharaan tahfidz lebih tinggi daripada orang tuanya masing-masing. Dan tentu itu perlu konsistensi, perlu istiqomah, perlu kerja cerdas, perlu kerja ikhlas, perlu kerja tuntas, dan semuanya harus diperjuangkan. Nah, semuanya harus diperjuangkan. Arahkan anak-anak kita, dan memang tidak mudah dengan Allah Subhanahu Wa Taala menyemangati anak-anak kita di tengah situasi di mana media sosial betapa amat sangat dekat dengan kita, betapa handphone Android yang bisa menjadi sumber kebaikan tapi juga bisa menjadi sumber bagi keburukan, semuanya ada di tangan kita semua dan depan keluarga kita semua, di mana masing-masing keluarga sebetulnya tantangan orang dulu dengan sekarang berbeda ya, sangat berbeda. Zaman kita dulu mungkin tantangannya hanya televisi, kotak IJ-nya hanya berupa televisi. Sekarang televisinya sudah lebih dipersingkat lagi dalam bentuk Android, YouTube. Kalau televisi pasif, pokoknya apa yang disediakan dari Jakarta yang bukan baik. Kalau YouTube tergantung kitanya, ya. Maka YouTube itu bisa mulai tentang sajadah sampai kemudian wilayah haram jadah, semuanya ada semua dalam YouTube. Nah, kalau yang dipakai oleh kita, kalau yang digunakan oleh kita sudah bisa filter. Tapi kalau yang menggunakan anak kita, ya, oleh karenanya tidak mudah untuk mendidik mereka hari ini, ya. Zaman milenial dengan semua berbagai persoalannya menjanjikan sesuatu yang tidak mudah bagi kita semua. Oleh karenanya teruslah belajar kita untuk berkomitmen untuk mencetak anak-anak kita yang lebih baik daripada orang tuanya, lebih tinggi pendidikannya, lebih cerdas daripada orang tuanya, dan tentu melalui komitmen yang terus dibangun terus tidak pernah berhenti dari kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Sekarang berpandangan tadi berpandangan. Ya, setengah jam, sama ada sekarang ada. Kita lanjutkan ke materi yang kemarin masih belum tuntas nampaknya tentang adabul majelis kalau jalis. Adab atau etika ketika duduk yang bermujalasah dan
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa qawlihi wa ghairihi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul begini, man jalasa fi majlisin fakathura fihi lahatu. Barang siapa yang duduk di satu majelis, maka fakathura, maka kemudian banyak fihi dalam masjid lahatu, obrolan sia-sianya atau obrolan bohongnya. Faqala, maka kemudian ucapkanlah qabla ayyakuma, sebelum berdiri, min majlisi, dari majlis tempat duduknya dia, dzalika, akan sesuatu, ya, akan doa. Apa doanya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita duduk-duduk di satu majelis, satu obrolan, ya, tentu apalagi ngobrolnya tidak terarah, beda dengan kalau ngaji dengan ta'lim seperti ini, ya. Arahnya obrolan jelas, yang diobrolkan adalah kebaikan, yang dibicarakan juga adalah kebaikan. Maka ketika kita ngobrol ngalor ngidul ngedan ngulon, ya, segala rupa, ya, kumpul-kumpul seperti ini, tentu akan ada hal-hal yang barangkali kita bicarakan awalnya mungkin benar, tetapi di luar itu semua ada bumbu-bumbu ketidakbenaran. Ada dusta, ada guyonan, ada moregan, ya cerita-cerita sia-sia. Dan maka kata Rasulullah, faqala qabla an yaquma min majlis, maka setiap orang yang duduk di satu majlis untuk menggugurkan dosa pembicaraan yang sia-sia itu, sebelum berdiri ucapkanlah kata-kata subhanakallahumma, atau doa subhanakallahumma bihamdika ila akhirih. Maka doa yang biasa kita baca setelah kita lalu majlis itu dianggap doa kifarat majlis. Apa kifarat itu? Sesuatu yang menghapus. Kifarat itu menghapus dosa, menghapus dosanya majlis, menghapus kesia-siaannya, menghapus jika ada terjadi kebohongan-kebohongan, jika kemudian terjadi hal yang sia-sia, maka dihapuskan dengan doa kifarat. Maka dalam hal apapun, ngobrol apapun, sebelum kita berdiri, hendaklah kita mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Maka barang siapa yang melakukan itu, illa ghufira lahu ma kana fi majlihi dzalik, ya, akan diampuni dosa-dosa pembicaraan, ya, dosa-dosa kebohongan dalam pembicaraan, tambahan-tambahan, gawe-gawe guyonannya. Ya, termasuk misalkan kita ngaji juga, jangan-jangan ngajinya mungkin hanya sekian persen, tetapi juga ada guyonan yang kadang-kadang berlebihan. Maka ketika kita membaca itu semua, diakhiri dengan kifarat majlis, maka kesia-siaan, dosa-dosa yang mungkin terlontar, ya, dari ucapan yang berlebihan, dari guyon yang berlebihan, akan dihapus dengan doa kifarat. Maka dari dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum mengakhiri pertemuan apapun, hendaknya jika tidak terlupa, akhiri dengan doa kifarat majlis. Ini pengatur dari Rasulullah SAW. Maka dalam pertemuan apapun, kita keluar, misalkan sahabat-sahabat mau ngobrol dengan siapa, musyawarah, tenang, yuk kita akhiri majlis ini dengan sama-sama baca subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu adalah bagian dari upaya kita untuk menghapus jika ada kesalahan-kesalahan yang kita selipkan dalam obrolan kita. Waqala hadits hasan sahih, ya, rawahu Tirmidzi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan waqala yang Tirmidzi mengatakan hadits hasan sahih. Hadis ini adalah termasuk hadis hasan sahih. Hadis hasan sahih itu hadisnya sih sebetulnya dianggap sebagai hadis sahih, tetapi dalam beberapa perawinya syaratnya ada perawi yang dianggap kurang mubin atau kurang terpercaya, maka derajatnya bukan derajat sahih tapi hasan sahih, hadis hasan yang mendekati sahih.
disebut sahih tidak memenuhi syarat sahih. Nah, ini yang punya istilah hasan sahih dalam kajian hadis hanyalah Imam Tirmidzi. Wa an Abi Barzah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bi akhiratin idza arada yaqul majlis. Menurut Abu Hurairah dalam hadis yang lain, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW selalu berdoa di setiap akhir pembicaraan atau akhir pertemuan majelis. Idza arada ayyakum bil masjid, idza arada pada saat Nabi berkeinginan untuk berdiri dari satu majelis, ya membubarkan diri, beliau selalu berdoa yang tadi itu ya, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanaka maha suci engkau ya Allah, Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau, astaghfiruka, aku mohon ampunan kepadamu, wa atubu, dan aku bertobat kebaikan kepadamu. Jadi doa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah doa ibarat majlis setiap akhir bertemu. Faqala, maka kemudian rajul, seseorang berkata, ya Rasulullah, ketika Abu Hurairah mengatakan demikian, seorang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innaka la taqulu qawlan, wahai Rasul, innaka engkau telah mengucapkan satu ucapan yang sebelumnya tidak kau katakan. Rasul, engkau berdoa dengan doa yang sebelumnya tidak kau doakan. Engkau mengatakan kalimat-kalimat yang tidak engkau lakukan sebelumnya. Maka ya komplain seorang sahabat, seorang laki-laki yang disebutkan siapa namanya. Maka kan Nabi bersabda, sabda beliau adalah dzalika kafaratun lima yaqul bil majlis. Dzalika yang demikian itu, doa ibarat majlis itu kafaratun, menjadi penghapus dosa. Iku kafaratun, menjadi penghapus lima akan dosa yaqulu yang ada fil majlis di majlis. Doa tadi ketahuilah sahabat akan menjadi penghapus kesia-siaan, penghapus dosa yang jika dilakukan atas obrolan di dalam majlis tadi. Rawahu Abu Dawud, rawahu Al-Hakim. Rawahu riwayatkan dari hadis Abu Dawud, rawahu Al-Hakim, Abu Abdillah fil Mustadrak. Hadis tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud, begitu juga diriwayatkan oleh Hakim, Abu Abdillah fil Mustadrak, dalam kitab Mustadrak min riwayat Aisyah radhiyallahu anha wa qala Syaikhul Islam. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, diceritakan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, sahabat Ibnu Umar berkata, Abdullah bin Umar katanya, qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat beliau berdiri yaqumu min majlisin, dari majlisnya, hatta yad'uma biha ul da'awat. Ibnu Umar, Rasulullah setiap kali bangun dari majlis dengan doa yang berbeda. Doanya apa? Yang agak berbeda dengan yang tadi. Doanya Rasulullah berdoa setiap kali beliau bangun dari majlis, doanya seperti ini. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'syiyatika, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka, wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ila akhir doa. Ini doanya lebih panjang ini. Ya, kalau mau dicoba monggo. Coba. Saya sih lebih familiar dengan yang awal aja lah. Yang subhanallah lebih singkat gitu. Ini doa yang menurut Ibnu Umar, doanya Rasulullah pada saat mengakhiri majlis, doanya seperti ini. Allahumma ya Allah, iksim, bagilah lana kepada kami min khasyatika, dari sifat takut kepadamu, ma akan sesuatu tahulu yang menghalang-halangimu bihi, dengan sebab ma, bainana, di antara kami, wa baina ma'syiatika, dan di antara maksiat kepadamu, wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannataka, dari taat kepadamu sesuatu yang bisa menyampaikan kepada surgamu,
wa minal yaqini ma tuhawwinu alaina masaibid dunya, dari keyakinan kepada sesuatu yang bisa meringankan dari musibah-musibah keduniaan. Allahumma matina ya Allah, mati'na, ya, moga-moga mati'na, gembirakan kami, bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyatana, ya, sesuatu yang bisa menghidup Allahumma mati'na, semoga Engkau memberikan kebungahan, kebahagiaan kepada kami, bi asma'ina, dari pendengaran kami, wa absarina, dan dari penglihatan kami, wa quwwatina, dan kekuatan kami, ma ahyaitana, selagi Engkau menghidupkan kepada kami, waj'alhu al-waritha minna, jadikan Engkau, ya, waj'alhu al-waritha, jadikanlah kebahagiaan atau hubungan tadi menjadi warisan dari kepada kami, waj'al tha'rana ala man zalamana, dan jadikan doa kami ini dan jadikanlah ta'rona, dosa kami, alaman, atas orang yang telah berbuat zalim kepada kami, wansurna, panjang sekali doanya nih, wansurna alaman alana wa taj'al musibatana fi dinina, ya Allah, jangan jadikan musibah ini dalam agama kami, wa taj'al dunya, dan jangan jadikan dunia sebagai akbar hammina. Akbar hammina ini puncak tertinggi dari cita-cita kami, wala mablagha ilmi, dan menjadi puncak pengetahuan kami, wala tusallit alaina man la yarhamu, doa dah bisa. Doa panjang sekali nih, dijamin tidak hafal. Dijamin tidak hafal. Saya sendiri baru dengar doa ini panjang sekali. Allah maksimal. Artinya berdoa kibaran itu tidak hanya dengan riwayat yang tadi itu, yang paling familiar dengan kita kan subhanakallahumma bihamdika, itu lebih pendek lah, subhanallah. Tapi kalau kemudian kita mau menggunakan style yang lain, boleh saja, ya, boleh. Tapi jaminan dihafal. Yang pertama saja kadang-kadang kita juga terlupa, apalagi yang kedua yang sedemikian panjangnya. Wala tusallin alaina man la yarhamna, Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wa la tu'ina wa tusallin alaina man lam yarhamna. Wa qala hadis hasan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin yaqumuna, riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sabdanya, ma min qaumin yaqumuna min majlis la yadhkurullah ta'ala illa qamu an mithli jifatil khimari. Ma min qaumin, barang siapa di antara kaum yang berdiri di satu majlis, ya, awas, ini sebuah peringatan, warning dari Rasulullah. Ma min qaumin yaqumuna, ya, tidaklah setiap kaum yang bangun dari tempat majelisnya, di mana dalam majelis itu la yadhkurullaha ta'ala bihi, yang tidak dibacakan nama Allah, tidak membaca doa akibat majelis tadi, illa qaumu, kecuali mereka bangun an mithli jifati khimarin, sebagaimana seperti bangunnya apa? Seperti bangun dari bangkai himar, ya. An mithli jifati himar, jadi illa qaumu an mithli jifati himar, seolah-olah bangun dari, ya, kubangan bangkainya himar, ya, bau bangkai, apa bagus. Wa kana lahum hasratan, dan orang yang tidak berdoa kita majlis sebelum bangkit dari majlisnya ini, mereka akan mendapatkan sesuatu. Hasratan itu apa? Hasratan itu maknanya kerugian, nelangsa. Rawahu Abu Dawud. Wa anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha ta'ala fihi wa lam yusallu 'ala nabiyyi la tar'alaihim taratan. Dalam riwayat yang lain, tidaklah seorang duduk di satu tempat lam yadhkurullaha, yang mereka tidak berzikir atau mengingat akan asma Allah fihi wa lam yusallu, dan kemudian tidak membaca sholawat ala nabiyihim fihi. Barang siapa yang duduk
satu kaum yang duduk di dalam majelisnya yang tidak tidak menyebut asma Allah dan tidak menyebutkan, tidak membaca sholawat atas nabinya, illa kana alaihim salatan, kecuali baginya mendapatkan illa kana alaihim salatan, sesuatu, maka mereka akan mendapatkan sesuatu yang kurang bagus, tidak berkah. Ya fa insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Ya, jadi kesimpulan banyak sekali hadis yang berbicara tentang betapa pentingnya mengakhiri setiap pertemuan, mengakhiri setiap perjumpaan dalam satu majlis diakhiri dengan menyebut asma Allah yang familiar kita biasa baca menggunakan doa kifarat majlis. Kalau dalam komunitas tabligh yang disebutkan untuk menyempurnakan majlis ini, mari kita akhiri dengan baca doa kifarat majlis. Maksudnya agar jangan sampai kita bangun dari tempat itu kemudian kita dianggap sebagai orang yang merugi. Ya rugi tentu rugi bukan dalam arti ekonomi, tetapi rugi karena dosa-dosa yang melekat ya. Tapi jika kemudian di akhir kifarat majlis, dosa-dosa akan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sekali ya, masih ada satu lagi. Man qa'ada maq'adan. Anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qa'ada maq'adan la yadhkurullah ta'ala bihi kanat alaihi minallahi tiratun wa man taja'a maja'an. Barang siapa yang tidur maja'an di satu tempat tidur la yadhkurullaha dan dia tidak mengingat Allah, kanat alaihi minallahi tiratun, maka dia mendapatkan sebuah keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal hakikatnya jadi seperti itulah, bahwa tidak bangkit dari tempat duduk, tidak bangun dari tidur kita, tidak memulai tidur kita, tidak bangun dari tidur kita, bangkit dari tempat duduk kita, bangkit dari tempat tidur kita dan memulai tidur kita. Jangan pernah terlupa kita menyebut asma Allah. Maksud juga di majlis kita menyebut asma Allah, kemudian mengakhiri majlis itu juga dengan menyebut asma Allah, memulai tidur itu juga kita menyebut asma Allah, mengakhiri tidur bangun juga kita dengan menyebut asma Allah. Ya, tentu ketika kita misalkan kalau tidur ya awali tidur dengan membaca doa bismillah baca apalagi ayat kursi ayat falaq binas, baca qul huwal-ikhlas. Ya kan kalau mau tidur kemudian diakhiri dengan bismillahirrahmanirrahim, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dan kemudian kalau kita bangun tidur ya biasakan untuk membaca doa. Apa doanya? Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Lalai berarti doa itu pokoknya baca alhamdulillah, baiklah. Minimal pengakuan bahwa tidur ini nikmat. Ya kan? Bentuk pengakuannya apa? Bisa kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah baiklah, kita sudah bisa bangun. Bayangkan kalau kemudian kita bangun, kita tidak bisa membuka mata kita. Atau ketika kita bangun, pernah nggak kita merasakan ketika bangun itu merengkel kabeh, awak lara kabeh, rebrek. Ya kalau rebrek sih tidurnya bukan tidur dalam, sebetulnya tidur antara melek dan tidur, belum terlalu lama. Kalau sudah tidur dalam itu nggak mungkin rebrek. Pernah nggak kita misalkan dalam satu ketika kita sudah tidur 6 jam, 5 jam berarti bangun tuh berat sekali, matanya berat, apa salah bantal saya apa. Atau jangan-jangan satu ketika ya pernah nggak kita dicoba tidak bisa bangun, alhamdulillah. Maka bentuk pengakuan atas syukur kepada Allah atas nikmat yang Ia berikan. Apa nikmatnya? Nikmat berupa kita ditidurkan oleh Allah, diistirahatkan sel-sel kita, diistirahatkan semua anggota tubuh kita. Yang karenanya kemudian kita menikmati itu semua dengan ekspresinya, berbagai macam ekspresinya. Tidur kan anak yang senyap, maka abana-abana tidurnya anak sih masya Allah abana. Ya saya tidak sebut lah ya, apakah gandeng, apakah habis malam itu juga nggak tahu. Ekspresinya kan macam-macam, itu bentuk ekspresi. Nah itu harus dirayakan. Bentuk perayaannya apa? Setelah bangun tidur kita mengucapkan doa. Doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Beli apa doa aku nih alhamdulillah baru ucapan. Segala puji bagi Allah
alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita semua ba'dama amatana, setelah Allah menantikan wa ilaihi nusyur, dan kembalinya dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Untuk minggu depan kita akan bahas bab ru'ya wa al-biha. Apa nih? Ru'ya itu tentang mimpi. Kita akan bicara tentang mimpi, kita eksplor mimpi di soal di pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Pak nunggu sebetulnya. Saya juga ikut gelisah jadinya. Ngajinya enggak fokus. Karena ada rintihan dan jeritan. Lambung. Nanti kedua saya sidang-sidang DPR, MPR udah cuma majelis aja. Wah, udah lanjut baru tak kawono. Sidang RT itu saya majelis. Enggak, minimal begini. Di baru majelis itu doa ya setelah selesai ngaji, selesai kita kumpul-kumpul di situ. Kalau acara formal kenegaraan mau campur aduk di situ. Tidak semua muslim. Ya kita saja yang muslim sudah ada di surat. Kita untuk memerintahkan yang pimpinan sih doang, kita baca dalam majelis. Ya kan tidak semuanya berkeyakinan yang sama, bro. Pancasila. Sini aja kita satu Pancasila. Agama. Keyakinan. Itu posisi sama Pancasila. Kalau di majelis yang terbatas seperti ini ya boleh kita mau jawab itu. Kalau di majelis yang sedemikian luas, ya, yuk kita berdoa, doanya juga dengan keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa dengan menggunakan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Ya kita pribadi saja lah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ini kecil. Saya jadi merasa terprovokasi nih juga dari ngaji nggak fokus ini. Langsung dikit sampai jadi wajah bisa. Lah, kita ketemu misalnya. Nah, boleh. Oke, kemarin wa yajibu 'alal makmum yang dia. Masih ingat kemarin? Bahwa ketika kita bermakmum kita wajib niat. Iya, kita ingin makmum nih. Kalau imam enggak wajib niat. Usolli fardhal isya'i, usolli fardhal maghribi, imaman enggak perlu. Sunnah saja. Tapi kalau makmum, usolli fardhal isya'i, makmuman wajib diomong. Wajib digerentegkan maksudnya itu. Kalau kita makmum enggak niat, itu enggak sah, malah justru berjamaahnya. Mending jadi imam. Ya, bukan mending. Begini loh ya. Kalau menjadi makmum harus diseleksi enggak? Enggak, makmum siapapun. Si A, si B, si C, si Badu, si Bedu, si Budi boleh enggak? Boleh. Tapi kalau jadi imam harus screening. Harus screening, harus diseleksi imam itu. Maka jadi pemimpin, jadi imam itu harus tahu diri. Harus mawas diri. Saya kurang fase, maaf ya. Saya kurang fase, masih ada yang lebih fase. Monggo perkenan kita. Saya masih muda, ada yang lebih tua. Kita persilahkan kepada yang lebih tua. Loh, standarnya apa tua dan muda? Tidak. Standar yang paling utama untuk jadi imam, ya apa? Kefasihan dalam baca Al-Quran. Kefasihan dalam baca Al-Quran. Atau lebih banyak dia baca Al-Quran, itu dia berhak mengimami. Baru kemudian baca Qurannya pada baik akhir. Ya. Fasenya sama fasenya apa? Yang lebih baik, yang lebih tua. Nah, tapi jangan dibalik. Yang penting tua dulu. Fase nomor 16 nggak bisa seperti ini. Ini bukan antrian apa? Bukan antrian sembako, bukan antrian. Yang perlu nggak bisa seperti itu. Tua kalau fasih dahulukan, tapi muda kalau fasihan dahulu. Maka jangan yang maaf yang tua ini. Saya kan sudah lebih senior, jam terbang lebih tinggi. Oke bro, jam terbang lebih tinggi. Baca Fatihah dulu, lancar nih baca Fatihah. Alhamdulillah ya, masya Allah. Maka kalau makmum tidak diseleksi, siapapun bebas jadi makmum. Tapi kalau jadi imam harus diseleksi. Siapa yang menyeleksi? Ya alam semestinya yang menyeleksi adalah mestinya kalau dalam
urusan majelis majelis masjid itu ya TKM. Yang imam ini, kalau nggak ada ini kalau nggak ada si itu, seperti itu. Kecuali kalau nggak ada semua, ya baru kemudian apapun yang terjadi kakang Prabu di rumah itu. Pilihan terakhir kan. Nah, ketika jadi imam tidak wajib nih. Ya, kalau jadi makmum harus iya. Jadi imam itu berat tuh ya. Beratnya apa? Berat tantangannya jadi imam tuh. Seleksinya ketat. Seleksinya apa? Seleksinya ya seleksi kita sendiri saja lah. Seleksinya apa? Harus tahu diri, harus mawas diri. Kayak Iqra 6 SD, pengen imam nih. Ada Iqra 6 D kalah sama Aisyah. Saya pernah sering guyon di kantor ketika misalkan saya bimbing calon pengantin. Kalau mau kawinan pakai bahasa Inggris pakai bahasa Arab, ada beda nggak? Ya beda jelas, bahasa Arab bahasa Indonesia. Afdolnya, buat saya nggak ada afdol sama aja. Udah, pengen bahasa Arab, pakai bahasa Arab boleh bagus. Tapi kita harus tahu diri ya, bahasa Arab itu bukan bahasa kita. Ya bahasa yang jamblang ya, bahasa jamblang itu. Pengen bahasa Arab di Quran 6 BD, bahasa Arab. Ini contoh, apalagi jadi imam. Jadi imam itu boleh hak segala bangsa, tapi harus tahu diri, harus diri, harus sadar diri. Hari ini kan banyak orang yang tidak tahu diri, mohon maaf kan. Banyak orang yang kegeden perang. Sekali lagi, banyak orang yang kegeden perang. Bahkan gue perang saja kegeden. Jadi rumangsa bisa rumangsa, ada rumangsa bisa. Beda nih ya. Rumangsa bisa, paham ke? Bahasa Inggris nih. Ya. Ada sampai orang tuh jadi rumangsa bisa, tapi bisa rumangsa. Ngukur awak lihat nih, pas enggak saya ini. Pas enggak nih saya mimpin. Pas enggak saya jadi RT nih. Saya enggak mau, tapi masyarakat waduh dorong semua apa boleh buat. Tenang aja, tetap putus asa, jangan. Nah maka kembali ke laptop nih ya, bahwa kewajiban makmum untuk niat. Makmum kalau imam tidak wajib, ikuti segedap anarkis, geger. No, jadi niat untuk menjadi makmum itu hukumnya wajib. Tapi cukup sekedar usolli fardhu dhuhri makmuman. Nah, kemudian bal yakfi al-ibtida' wa la yajib ta'yin. Ta'yin itu menentukan salat. Usolli makmuman. Ta'yin. Kalau salah ta'yinnya bisa batal sembahyangnya. Begini. Ta'yin itu menentukan imam. Pokoknya niat makmum kita mau pada imam itu, kita tidak harus kemudian menyebut nama. Menyebut nama kita mau pada imam ini bisa usolli makmuman li Zaid, boleh seperti itu. Tapi ternyata si imam itu Zaid, Umar, itu malah batal sholatnya. Jadi nggak usah repot lah. Yang penting kita wajib makmum, usolli fardhu dhuhri makmuman lillahi ta'ala. Makmuman di Zaidin lillahi ta'ala. Saya makmum pada Zaid. Ternyata barang selingkuh, salam duduk Zaid. Itu malah justru batal. Maksudnya ta'yin seperti itu. Terus jangan asing, penting ketika makmum kita niat jadi makmum. Bagaimana niatnya? Bisa umi-umi ke bahasa Arab, bahasa Indonesia berapa apa? Kata pangeran sih paham bahasa Indonesia. Kan niatnya kan jelas. Niat jamak dari sama ini jamak itu mana jangan aneh jadi penting aja usolli Allahu akbar berarti saya niat jamak qashar maghrib dengan isya maghrib niat jamak maghrib dengan isya misalkan usolli Allah berarti Allahu akbar saya niat jamak maghrib dengan isya titik daripada usolli fardhu maghribi majmu'an ilaihil asr ilaihil isya'i arba'ah salah raka'atin bisa itu daripada malam Allahu akbar yang penting artinya keren. Udah ngantuk ya? Iya. Udah lapar belum? Belum ya? Belum. Yang benar.
ayam ya al-imam dunal imami. Jadi yang wajib niat hanya makmum dunal imami, bukan imam. Fala yajibu fi syahadati bihi fi ghairil jum'ah. Nah, imam itu wajib niat pada saat apa? Pada saat sholat Kalau Jumat imam wajib niat jadi imam. Karena saat kalau Jumat itu satu kesatuan wajib kerja. Nah, ini mah sholat maghrib atau isya imam gak wajib niat. Tapi ketika dia sebagai imam Jumat maka wajib niat imam. Ada habis keluar ini. Wallah alam bisawab. Akhirlah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Demikianlah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi malam ini adalah malam yang istimewa karena kita mengantarkan salah satu anak kita bisa menyenangkan salah satu hafal Al-Quran. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi cambuk buat kita untuk terus belajar. Demikian, mari kita akhiri pengajian ini dengan sama-sama berdoa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Al-'afwu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.